Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Pakailah saya hamba-Mu dalam keterbatasan, kekurangan dan kelemahan untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi pilihan untuk kita di kesempatan ini, saya pilih dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai dengan ayat 26 demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saya memberi judul untuk bagian ini, yaitu kebahagiaan orang yang tidak pelit. Berkat untuk orang yang tidak pelit. Nah, cerita di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 ini bercerita tentang bagaimana sang pemazmur menceritakan pengalamannya tentang ia melihat orang yang baik, orang yang tidak pelit. Karena itu dia cerita, dahulu saya muda sampai sekarang saya tua, saya tidak pernah lihat orang benar itu anak cucunya meminta-minta. Lalu saya menghubungkan dengan Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah saudara, jadi murah hati dihubungkan dengan orang yang tidak pelit. Orang yang tidak pelit itu artinya orang yang baik, pasti kita tahu. Nah ketika kita bicara tentang pelit, itu pasti kita berpikir tentang uang, harta, barang, dan pelit dalam bahasa kita di wilayah timur atau Papua biasanya kita bilang itu sekakar, orang sekakar. Jadi berbahagialah orang yang tidak sekakar. Kenapa? Karena orang yang tidak sekakar itu di Matius 37 ayat yang ke-24, 25 dan 26 itu sudah ceritakan bahwa orang yang tidak pelit, orang yang tidak sekakar itu sampai ke anak cucunya pun mereka akan menerima berkat. Mereka tidak akan jadi peminta-minta. Jadi jangan khawatir untuk memberi. Jangan takut untuk berbagi. Sebab ayat 16 dari Mazmur pasal 37 berkata, lebih baik sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Kenapa? Karena orang benarlah yang menjadi orang yang murah hati. Orang yang suka berbagi. Orang yang tidak khawatir. Orang yang senang memberi atau dapat memberi kepada orang lain tanpa takut kekurangan, sehingga mereka itu akan juga memperoleh kemurahan. Tapi kalau orang fasik, perilaku dari orang fasik itu dia mengumpulkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia berpikir tentang dirinya sendiri. Dia takut kekurangan, dan akibat darinya adalah orang fasik itu pelit, hanya pikir dirinya sendiri. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga lihat cerita di dalam Alkitab tentang 5 roti dan 2 ikan. Kebanyakan kita hanya berpikir tentang bagaimana Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Tapi menurut saya kita juga perlu belajar dari anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Saya pikir bahwa anak ini pasti adalah anak yang murah hati. Sehingga anak itu tidak berpikir bahwa 5 roti dan 2 ikan ini terlalu sedikit dan saya tidak akan bagi karena akan habis. Tapi karena dia adalah anak yang baik, anak yang bermurah hati, sehingga dia kemudian memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Lalu oleh karena kemurahannya, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara-saudara, situasi hari ini di hidup kita, banyak sekali kita lihat di sekeliling kita, banyak orang membutuhkan pertolongan. Tetapi juga kita hidup dalam kekhawatiran-kekhawatiran, kekurangan-kekurangan atau harga barang yang semakin naik hari ini, kebutuhan ekonomi yang semakin besar, sehingga membuat kita menjadi orang yang penuh pertimbangan untuk berbagi, bahkan sampai membuat kita tanpa sadar menjadi orang yang pelit. Nah karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar bahwa kalaupun kita kumpul banyak harta, kita kumpul banyak kekayaan, materi, tetapi semua itu tidak akan memberi kebahagiaan bagi kita untuk waktu yang lama, waktu yang kekal, karena semua akan hilang lenyap. Jadi jangan takut kekurangan, atau jangan dalam keterbatasan takut menolong. Mari menjadi orang yang bermurah hati, karena ketika saudara bermurah hati,
saudara juga akan menerima kemurahan dari Tuhan. Dan janji Tuhan bukan hanya pada saudara, bukan hanya pada kita, tapi sampai ke anak cucu. Sebab anak cucu kita tidak akan menjadi peminta-minta. Anak cucu kita akan diberkati. Perhatikan di ayat yang ke-26 dari Mazmur 37 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, karena itu kemurahan yang kita peroleh di Matius pasal yang kelima ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena ia akan beroleh kemurahan. Bukan hanya berlalu untuk kita hari ini, tapi sampai ke anak cucu kita. Jangan khawatir kekurangan, berbesar hatilah, karena kemurahan hati itu hati yang luas, hati yang besar, hati yang tidak khawatir, hati yang tidak takut, tapi hati yang selalu memberi, hati yang selalu berbelas kasihan. Maka sampai ke anak cucu sekalipun, mereka juga akan memperoleh berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin.